Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali ya untuk melaksanakan presentase IHT yang akan disampaikan oleh instruktur kita yaitu Bapak Jainal SPD. Adapun anggota kelompok kami adalah kelompok 5 yang terdiri dari Eri Setiaji sebagai moderator dan Bapak Jainal sebagai instruktur dan Bapak Asep sebagai anggota. Demi kelancaran acara, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita mulai IHT ini yang akan disampaikan oleh Bapak instruktur kita, yaitu Bapak Jainal. Kepada Bapak Jainal, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Eri dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita semua dan memberikan karunia. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Baik Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah kita dipertemukan. Sedikit sebelum dilanjutkan ke pemaparan materi, mohon Pak Eri dan Pak Asep, sahabat-sahabat saya yang super ini bisa bekerja sama. Ketika saya sebutkan tepuk 1, oke, tepuk 1, tepuk 2, oke, itu ya simulasinya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih Pak Asep sama Pak Eri. Saya coba share screen buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa belajar bersama-sama. Kelihatan Pak Eri sama Pak Asep? Ya. Oke, alhamdulillah. Kelihatan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas kelompok kami dari kelompok 5. Ada Pak Eri, ada Pak Jainal, saya sendiri, ada Pak Asep dan Bu Sumi yang masih proses masuk ya. Mudah-mudahan bisa bergabung nanti. Oke, baik teman-teman sekalian. Kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Yang pertama, apa itu pengertian asesmen? Pengertian asesmen itu dalam artian adalah upaya untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik hasil dari peserta didik. Atau dalam kata lain, asesmen itu adalah penilaian untuk mendapatkan informasi dari peserta didik. Sejauh mana peserta didik itu bisa mencapai, menyerap apa yang disampaikan oleh para pendidik. Dan prosesnya ada di sini disebutkan ya, ada hasil asesmen, proses penilaian, dan bahan evaluasi. Berikutnya, Bapak dan Ibu, ada tujuan asesmen diagnostik untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa. Ada 2 pembagiannya asesmen diagnostik. Yang pertama adalah non-kognitif, yang keduanya adalah kognitif. Jadi capaiannya itu kalau non-kognitif, yang pertama adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Ini mengetahui latar belakang siswa itu sendiri. Sampai dengan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi dari non-kognitif ini, kita ingin mengetahui gaya belajar siswa itu apakah visual, auditori, dan lain sebagainya, serta minat bakatnya kemana. Sedangkan yang kognitif, bisa kita lihat di layar bahwa untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi untuk mengetahui ketercapaian siswa dalam menyerap materi yang disampaikan oleh para pendidik. Yang terakhirnya, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata. Ini jelas ya, setiap kita mungkin akan mendapatkan siswa yang bisa disebut belum bisa mencapai, sehingga mereka harus mengikuti kelas remedial. Nah, dari situ kita akan mengetahui, ya itu dari kognitif. Kemudian berikutnya, Bapak-Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, asesmen diagnosis non-kognitif ini dijelaskan. Tahapannya adalah tahapan pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif yang tidak mengukur ya kemampuan siswa, di antara ada persiapan, pelaksanaan tindakan. Ini yang terpenting, yang terkadang kita terbatas dengan waktu, di antaranya adalah tindak lanjut. Betul ya Pak ya? Kenapa seperti itu? Saya pun merasakan hal yang sama. Ketika ada siswa yang memang nilainya masih sangat kecil,
dengan waktu yang terbatas, kita kadang-kadang terbatas dengan waktu. Ini yang tindak lanjut yang terkadang kita mungkin masih mencari formulasi yang tepat, itu ya, untuk non kognitif ini ya. Kemudian berikutnya asesmen diagnostik non kognitif. Contoh kegiatan seperti apa? Bisa dilihat Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Siapkan alat bantu yang mewakili emosi. Karena ini non kognitif, sehingga apa yang membuat siswa itu tertarik atau mewakili emosinya, keinginannya. Misalkan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Ini memang lebih ke arah pendekatan ya, karena bukan kognitif, karena non kognitif. Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Atau membandingkan ketika belajar di rumah dan belajar ketika di sekolah, apa yang kamu rasakan? Itu kan bukan kognitif ya, tapi lebih ke arah mewakili apa yang dirasakannya. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, ini bentuk pertanyaannya yang non-kognitif ya, teman-teman semuanya. Berikutnya adalah asesmen masih non-kognitif, strategi tanya jawabnya, kita harus bisa melihat kondisi siswa. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Ya, jadi pertanyaan tidak rancu. Ya. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus. Ini jelas, kita harus melihat kondisi siswa dan menstimulus pertanyaan itu kepada jawabannya. Merangsang siswa supaya bisa menuju ke arah jawaban. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir. Ini jangan sampai kita ingin langsung, ayo dijawab, cepetan. Nah, itu tidak bisa. Jadi memberikan kesempatan siswa untuk menjawab. Itu ya. Lanjut, kemudian asesmen diagnosis non-kognitif masih juga, ya tindak lanjut, ini yang terpenting nih, yang terkadang kita terbatas dengan waktu ya, teman-teman semua. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi siswa yang ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Ini ya, ini salah satu penanganan siswa ketika yang menangani anak yang non-kognitif itu, yang mungkin anaknya hiperaktif, kemudian juga anaknya sulit diajak komunikasi, salah satunya adalah dengan berdiskusi empat mata, diajak ngobrol gitu, diajak ngobrol. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua. Ini yang kedua. Di samping siswanya diajak komunikasi, diajak ngobrol empat mata, kita harus menggali juga dari orang tua. Bisa jadi ada permasalahan dari rumahnya sehingga anak ini menjadi kurang bergairah ketika di sekolah belajarnya dan seterusnya. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pemenang. Ini bisa berulang-ulang. Ini sebetulnya penanganan yang luar biasa ketika kita melakukan asesmen diagnosis non-kognitif. Dua langkah ini ya. Nomor satu, mengidentifikasi, mengajak ngobrol. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian ini yang kognitif. Yang kognitif ini sudah jelas ya, seperti yang kita pahami bersama teman-teman semuanya, ujian, ulangan itu semuanya kognitif. Langkahnya adalah persiapan, tentu menyiapkan soal atau ulangan atau penugasan. Kemudian pelaksanaan seperti apa, baru didiagnosis seperti apa tindak lanjutnya. Berikutnya, seperti apa contoh kegiatannya? Buat jadwal pelaksanaan asesmen. Misalkan kalau kita ya PJOK, teman-teman semuanya, ketika pengambilan nilai ketika di lapangan, apakah buat permainan bola besar, permainan bola kecil, maka kita harus menyiapkan sarana dan prasarananya dulu. Ya. Kemudian susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, sesuai dengan topik ya pembelajarannya. Terus sampai dengan pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran ke jenjang sekarang. Sehingga yang sedang dipelajari itu ketika tercapai, maka akan berlanjut kepada materi berikutnya. Itu contoh kegiatannya. Kemudian ini asesmennya kognitif seperti apa. Lakukan pengolahan hasil asesmen. Kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Ini contohnya ya. Kemudian lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Yang keempat, baru ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Ya, formatif berarti yang di akhir ya. Apakah UKK, ujian kenaikan kelas. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah selesai. Barangkali ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bareng-bareng Pak Eri dan Pak Asep Toha. Mohon dibuka videonya Pak Asep. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silahkan. Mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan presentasi IHT ini terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum Amin, amin, ya mengakhiri Allah. acara, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Akhir kasih kata, Pak Jena. mohon Sama-sama. maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Salam olahraga, wabarakatuh. Pak Eri, Pak Salam. Asep. Siap. Keluarga. Dah, di stop ke saya.